udah lama banget nih aku nggak bahas tentang bahasa Prancis, bahas tentang linguistik, bahas tentang beberapa kegiatan yang mungkin aku lakukan. Karena kegiatan belakangan ini cukup random, jadi polanya masih belum ketebak kira-kira mau kayak gimana. Dan sekarang nih aku lagi ada di Jakarta. Dan ya kayak ginilah keadaannya, aku lagi di kamar, terus aku jadi mentee dari salah satu profesor di UI. Terus kita belajar banyak hal lah selama menjadi mentee. Dan mungkin aku pengen cerita bahwa kemarin aku sempat datang ke IKN, dan ini pengalaman yang cukup luar biasa sih menurutku. Apalagi IKN kan sebenarnya belum bisa diakses secara publik ya oleh siapapun dan dan kapanpun gitu, belum accessible lah gitu. Jadi aku cukup dapat privilege kemarin untuk datang ke sana dan lihat beberapa proses yang sedang berlangsung. Sebenarnya itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Perubahan tentang pelatihan ESG. Di sini kita kerjasama dengan beberapa pihak PUPR. Pihak PUPR menjelaskan tentang proyek yang akan dilakukan selama beberapa tahun ke depan hingga IKN jadi. Kemudian kita menjelaskan tentang ESG-nya. Tapi pada tahap ini aku sebenarnya nggak bertugas untuk hal-hal yang sifatnya materi seperti itu ya, tapi aku ngasih akomodasi kepada orang-orang yang ikut pelatihan. Nah, audiens kita itu adalah beberapa corporate yang ada di Jakarta. Nah, ketika aku berangkat waktu itu ada beberapa peserta yang ikut, itu dari BNI, dari beberapa bank lah, kemudian ada dari BPR juga, dan masih banyak lagi ya. Waktu itu udah agenda yang keberapa ya? Aku juga udah agak lupa sih sebenarnya. Untuk IKN sendiri sebenarnya menakjubkan sih menurut aku ya. Apa yang akan dibangun di sana, kemudian lingkungannya tuh besar banget. Aku lihat master plan-nya juga, dan itu kayak gila, itu megah banget, dan itu literally istana ya, bukan kantor presiden atau apa, tapi literally istana sih menurutku. Aku nggak ada pro atau kontra tentang pembangunan IKN karena stance-nya sendiri aku belum begitu banyak gali, tapi ada beberapa wacana yang memang membuat IKN menjadi pantas di Kalimantan. Tapi kalau aku sendiri, aku sebenarnya lebih pro tentang lingkungan dengan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Apakah itu akan merugikan atau enggak, aku lebih concern ke situ. Tapi untuk sejauh ini, ketika aku datang ke sana dan aku juga banyak ngobrol sama orang-orang setempat, aku pikir tidak begitu banyak masalah gitu. Termasuk pada driver yang juga nganter aku kemarin, itu cerita ya plus minus lah biasa ya. Dan balik lagi, ini pro kontra aku nggak begitu bisa banyak bicara karena aku nggak bisa pegang banyak evidence juga. Dan beberapa hari yang lalu itu ada Willy Smith juga yang datang ke Rumah Perubahan, konservasionis yang sudah lama di Kalimantan, dan beliau mengatakan bahwa IKN itu sangat bagus karena tidak ada masyarakat adat di sana, dan alamnya juga memang eukaliptus aja ada yang ada di sana. Jadi eukaliptus itu memang umurnya sangat pendek, tapi menurutku sih juga ada beberapa hal yang harus dilestarikan di sana. Nggak sekedar mengetahui bahwa eukaliptus itu umurnya sedikit dan dia gampang terbakar kalau misalnya terjadi gesekan, tapi di dalam video itu juga lebih banyak membahas tentang orang hutan ya, bagaimana black market itu terjadi di Indonesia. Nah, jadi animal welfare ini juga sangat penting ya, karena ada beberapa endemik yang ada di Kalimantan, sehingga kita harus bicara banyak tentang bagaimana kelangsungan Kalimantan ke depannya. Menurutku itu sih, tapi ya balik lagi, ini menjadi pengalaman yang sangat menarik. Aku nggak bisa lupain sepanjang masa karena aku baru kali ini melihat rancangan ya negara kita sendiri, apa sih yang akan dia lakukan ke depannya, akan seperti apa, itu menarik banget. Tapi ya without being said, aku nggak begitu banyak tahu tentang ini, jadi ya aku cuma mau mengimpresikan aja apa yang aku alami kemarin ketika berada di IKN. Ya tempat yang sangat menakjubkan dan literally istana ya, bukan kayak kantor kepresidenan atau apa. Dan di sana itu ya mungkin polemiknya kalian udah tahu banyak juga, ada begini ada begitu, jadi ada kantor dengan kepala-kepala negara satu gedung kayak gitu ya. Pikiran kita akan menjadi kemana-mana setelah mengetahui hal-hal kayak gitu ya. Dan
Ya silakan, itu aku balikin lagi ke persepsi teman-teman bagaimana melihat IKN, bagaimana melihat endemik kita yang ada di sana, bagaimana kita melihat Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Juga ada hal-hal yang harus kita lestarikan, dan mungkin ketika tempat itu menjadi aktif karena beberapa kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan kepresidenan, Kalimantan akan menjadi seperti apa. Itu yang buat aku agak concern sih di situ. Nah, aku juga kepikiran bahwa bagaimana kalau misalnya ibu kota itu dipisahkan aja, dipisahkan tapi di kota yang memang sudah ada. Jadi tinggal mengubah atau transfer administratifnya aja, bukan membuat kota baru gitu. Jadi itu yang mungkin agak shocking ya, karena kita memilih satu tempat baru dan kita bangun itu dari awal. Kemudian ya polemiknya kita tahu sendiri, ada beberapa undang-undang yang memang dibuat secara mendadak, secara cepat dan progresif. Jadi kita belum dapat info-infonya, atau pokoknya dari hulu tuh kita belum tahu gimana alurnya, gini tahu-tahu udah jadi, udah disahkan, udah gini udah gitu. Jadi ada banyak polemik yang mungkin membuat persepsi kita ke depannya cenderung negatif, cenderung khawatir ya, karena kita juga sempat ngobrol dengan Pak Arsyad kemarin kalau misalnya EV ya, electronic vehicle itu harus dilihat berkesinambungannya ya. Jadi sesuatu yang sifatnya ekosistem, kita udah siap belum dengan ekosistem itu? Apalagi Kalimantan kita akan menerapkan konsep ESG itu sendiri, jadi tidak menggunakan bahan bakar, tidak menggunakan sesuatu yang sifatnya tidak bisa diperbarui. Jadi kita akan pakai sesuatu yang sifatnya terbarukan. Nah, apakah kita siap sampai di sana? Ketika ekosistem itu sudah siap, baru kita mungkin mulai bisa merancang tentang IKN itu harusnya seperti apa. Karena ekosistem ini sangat penting. Ketika kita nggak punya ekosistem, yang lain tidak akan bisa bergerak berkesinambungan. Mungkin ide-idenya akan berubah lagi sepanjang tahun, begini. Itu yang harus kita mungkin bicarakan. Ya, ini cerita aja dari beberapa orang yang mungkin datang ke sini, terus aku pengen cerita lagi ke kalian. Ya, beberapa orang juga termasuk Tom Lembong juga sempat datang ke sini dan bilang kalau itu agak shocking kalau misalnya IKN itu dibuat dari awal. Kenapa bukan berpindah saja ke kota yang memang sudah ada gitu. Jadi pembangunan atau pembiayaan tidak begitu masif di sana. Kemudian kereta Wus juga impresinya itu ya kayak kita itu cuma pengen kereta cepat aja untuk nation branding, kemudian lalu apa? Karena kecepatan itu menurut siapa ya? Ada yang sempat datang ke sini itu nanggung dari Jakarta sampai Bandung ya. Jadi kecepatan untuk kereta cepat itu udah sampai di 350 km per jam, tapi dia harus berhenti di Bandung. Nah, jadi itu adalah kecepatan yang lagi peak-peaknya gitu loh. Ketika kita udah nyampe di peak itu, tapi justru ditahan karena harus berhenti, kayak nggak maksimal gitu. Jadi kereta cepat itu paling bagus ketika kita bangun dia untuk jarak yang lebih panjang lagi. Misalnya mungkin dari Jakarta sampai Surabaya gitu, misalnya seperti itu. Jadi ada yang sifatnya nation branding, memang bagus kita punya barang-barang kayak gitu, tapi ya ada yang lebih bagus lagi. Ya ini persepsi aja sih gitu, cuman balik lagi itu gimana kita melihat itu ya, dan bagaimana pemerintah ke depannya akan develop ini semua gitu. Karena nggak bisa udah segini aja udah selesai gitu, nggak bisa gitu loh. Nah, Singapura itu bisa dapat banyak dan juga melakukan perkembangan banyak di negaranya karena dia bisa melakukan proses jangka panjang dan punya ekosistem. Jadi ini yang harus kita tiru. Kenapa Singapura, ya mungkin orang akan bilang Singapura itu negara kecil, ngurusnya gampang. Wait, it's not that easy ya, karena setiap negara punya kompleksitasnya masing-masing. Ini bukan masalah besar atau kecil, tapi bagaimana kita punya plan untuk kedepannya, untuk membuat negara kita menjadi, ya kita buatlah branding ya, dengan budaya kita dikencangkan, dengan beberapa tradisi yang bisa kita lakukan, dengan kebaharuan yang mungkin kita bisa perjuangkan di sini ya. Karena kita mungkin terlihat belum begitu modern dan kita juga masuk ke dalam negara berkembang, jadi ada banyak hal yang bisa develop lagi, bukan cuma beli barang terus datang ke sini pakai dana APBN dan yang lain sebagainya. Enggak selalu kayak gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan natural resource yang kita punya di sini. Nah, jadi kira-kira itu sih
IKN menarik banget tempatnya, tapi kedepannya akan menjadi seperti apa kita harus kawal terus, karena kita nggak bisa gini doang terus alam kita dibombardir segala macam oleh negara kita sendiri juga. Ya kasihan lah ya. Kalau selama aku kuliah di Jogja tuh bilang eman sih kalau kayak gitu. Kalau ada paslon yang lain mungkin nggak melanjutkan IKN itu juga udah dana keluar terus nggak jadi apa-apa, nah itu repot juga. Tapi aku nggak mungkin itu akan terjadi sih, mungkin akan ada revisi-revisi, dan kemarin mereka juga revisi kalau misalnya IKN tetap dilanjutkan tapi dengan style mereka. Nah misal kayak gitulah ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin harus kita ketahui lebih lanjut sih. Oke, jadi mungkin itu aja untuk di video kali ini, daripada panjang lebar aku mungkin kita bisa ketemu di video berikutnya. See you.